Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dima Official. Hari ini saya mau masak. Saya mau nge-review makanan yang terunik di Indonesia, yaitu dari sayuran. Bahan makanan sayuran dari bahan bambu. Oke, ini dia, kita review ya guys. Nanti ini ada bahan-bahannya. Ini yang saya mau review bahannya itu kalau di Sunda iwung, kalau di Jakarta apa ini, kalau ini dari bahan bambu ya guys ya. Bambu yang mudanya, yang di bawahnya, yang di dalamnya juga ini dari bambu. Bambu bisa dimakan. Oke, kita review, kita masak dulu. Di sini ada bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, ada tomat dan juga daun bawang. Oke, kita masak sampai nikmat. Di sini ada ini, ada yang harus dilengkapi. Kita biar mantul. Oke, kita masukkan. Ini sudah bumbu-bumbunya sudah dimasukkan. Kita masukkan ininya, apa itu namanya kalau di Jakarta guys, kurang tahu apa itu kalau di Sunda iwung, kalau di Saudi apa di Saudi, di Jakarta. Oke, ini yang dari bahan bambu yang bawahnya atau yang muda, kita masukkan. Tuh guys, mohon maaf ya dengan katel dan tempatnya tidak seunik dapur-dapur mereka yang cantik-cantik, yang mewah. Ini alat sederhana, makanan sederhana. Nanti kita review. Oke guys, kita makan. Di sini saya kasih bumbu, ada kaldu ayamnya, kita kasih satu, kita kasih micin, dan juga kita kasih ya. Nanti kita kasih oncom biar tanahnya. Kalau yang suka pedas tambahin aja yang pedas-pedasnya, cabai atau cabai rawit lebih mantul. Karena saya ada yang tidak suka pedas, jadi saya bikin yang ori aja. Bambu dimasak, kita buat jadi bahan makanan ya guys ya. Oke, ini ada oncomnya, kita masukkan. Kita review sambil makan. Nanti pakai nasi mantul, nasinya berasi anjur. Oke, wah mantul pokoknya guys. Kita tambahkan air sedikit biar ada airnya. Kita tambahkan air sedikit. Oke, biar matang. Kita diamkan sebentar sambil nyiapin bahan lainnya.
untuk bisa dimakan. Oke. Kita masak teri. Kita review lagi terinya ini. Kalau di ya ada bawang guys, ya ada. Oke, kita tunggu sampai matang. Kita tutup dulu biar kita lihat ada makanan apa yang bisa direview di sini. Kita cari dulu di kulkas, oke? Kita cari bahan makanan lain yang bisa dimakan, direview. Oke, saya mau mereview. Oh ya, kan saya lagi apa ini, sambil nunggu masak matang masaknya, kita review dulu itu minuman segar dingin karena saya lagi sariawan. Ini lidah dan gusi, aduh pedihnya ya guys, karena saya sariawan. Saya mau mereview C1000 ESD C1000, yaitu dari produk segar dingin. Oke, kita review. Kita masukkan C1000-nya. Ini rasa jeruk nipis, sudah ada madunya juga. Ini vitamin C 1000 mg. Jadi dinamakan C1000, yaitu vitamin C-nya mengandung vitamin C 1000 mg ya guys ya. Ini membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga untuk membantu menyembuhkan sariawan ya guys ya. Ya sariawannya macam-macam ya. Pokoknya panas dalam ini bisa dikonsumsi untuk para remaja, putra putri, ibu-ibu juga, emak-emak dan juga ayah-ayah. Jangan panik, di sini ada C1000. Kita review, kita buka, kita tuangkan ke gelas, langsung dikasih air. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah tuh berbusa ya guys ya, tuh. Langsung kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya itu enak, manis, asam, dan juga ada butiran-butiran gulanya masih ada ya guys ya. Pokoknya mantul, seger, enak. Insya Allah bisa sembuh sariawan yang ada di mulut saya ya guys ya. Bismillah, pokoknya sembuh. Kita lihat lagi apa yang saya masak sudah matang belum, karena nanti kita review. Oke, ini sudah matang ya guys ya.
Oke, sudah matang, kita tuangkan ke mangkuk. Nanti bisa dihidangkan. Mantul pokoknya. Makanan terunik ini ala-ala Dima Official pokoknya. Kalau lebih mantul lagi dikasih cabai keriting, dikasih atau cabai apa itu? Yang itu cabai gendot ya. Ya, lebih mantul pokoknya. Dikasih ikan terinya di teri dagingnya, di dalamnya langsung dicampurkan juga bisa. Kita review nanti sekalian sama teri, namanya ini kalau di Sunda teri siting. Oke, ikan teri sinting. Oke, kita masukkan terinya, kasih penyedap bumbu. Oke, kita sambil bersih-bersih aja. Oke, di sini sambil bersihin. Oke, sambil nunggu ikan terinya matang, kita makan, kita review ini apa namanya ya, kalau di Jakarta saya kurang tahu, lupa maksudnya. Kalau di sini namanya iwung, yang dari bambu itu ya. Oke, ini tidak akan lama ya guys ya. Saya mau mendinginkan nasinya karena mengreviewnya harus pakai nasi. Oke, ini nasinya. Ini nasinya asli Cianjur loh, pokoknya mantul. Siapa yang nggak tahu beras Cianjur? Ini ikan terinya kasih aja daun bawang sama bawang putih. Enak pokoknya tadi pas itu sudah dingin. Kita review. Ini ada ikan teri dan juga iwung. Oke, kita hidangkan dulu. Bentar ya guys, bentar lagi mateng. Kita hidangkan di piring kecil. Oke, sudah matang. Kurang satu lagi guys, lupa saya sambalnya, tapi lain kali aja ya. Ini saya judulnya mereview ikan teri sama itu
Oke, kita makan pakai sendok, langsung pakai tangan aja. Oke. Bismillah, kita review dulu makanannya. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Kita review ini ada yang tadi saya masak, yang saya mau review itu ini. Mohon maaf saya tidak vlog waktu belinya di warung, tapi ini saya vlog mentahannya sampai matang. Oke. Di sini ada oncomnya, di sini ada ikan terinya. Oke. Lupa saya tidak bawa sendok, guys. Nanti. Oke. Bismillah, ini kita review. Tuh guys, tuh. Duh, harumnya itu loh. Kalau tidak mau baunya itu seperti bawaannya, waktu dicuci pakai air hangat, juga pakai garam sedikit. Jadi aromanya itu beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita review ya guys ya. Bismillah. Rasanya punya mantul banget. Ini saya masaknya tidak terlalu matang, jadi biar bisa digigitnya itu ada kriuk begitu ya guys ya. Oke. Bismillah, kita review juga ikan terinya. Sedikit cuman pakai bawang daun sama bawang putih juga, dan juga sasak. Udah. Bismillah, ini di review makanannya. Bismillah. Nikmat apa lagi yang akan kau dustakan, pokoknya mantul ya Allah. Ini yang bambu ini ternyata enak. Mantul itu pokoknya. Pokoknya nambah lagi. Ya. Ini saya review. Kalian suka enggak? Buat yang suka berarti sama saya ya guys ya. Pokoknya wow. Beras anggurnya. Oke. Bismillah. Tuh ini yang muda-mudanya yang itu guys. Yang apa itu? Yang di dalamnya muda.
enak. Ikan terinya juga namanya Strici. Oke, yang mau makannya kayak saya, tonton aja videonya sampai selesai. Setelah ini ada video lainnya juga yang mau direview. Oncomnya oncom Bandung. Pokoknya mantul. Mantul itu. Nanti kita review makanan, jangan makanan pedas ya guys, saya tidak suka makanan pedas itu, mohon maaf. Oncom, kalau saya makannya pakai tangan, kalau di kampung ya begini. Nambah lagi guys, karena mantap, jadi saya nambah lagi. Tadinya mau masak telur, tapi ini juga sudah cukup ya. Sudah mau mengeripil apa lagi ya. Nanti kita jelaskan tentang bambu ini. Sebentar ya guys ya, kita sambung lagi. Lanjut lagi ya, karena tadi saya mandi dulu waktu sudah masak, mengreview itu apa yang saya sebutkan itu iwung ya kalau di sini. Kalau di Jakarta nggak tahu lah, lupa pokoknya. Kalau ini dari bahan bambu ya guys ya. Si bambu itu kan ada yang kecilnya dan juga ada dalamnya, jadi yang mudanya itu bisa diolah untuk menjadi bahan makanan. Itu bambu yang dipakai buat serbaguna, yaitu buat bahan bangunan, buat pokoknya untuk serbaguna bambu-bambu yang ada di kebun awi katanya. Kalau di sini kebun awi, kalau di tempat kalian pasti kebun bambu itu kan. Itu bambu bambunya yang mudanya itu, yang baru mau keluar itu bisa ambil, bisa dikupas juga, diiris nanti ya dalamnya kan itu masih muda, jadi bisa diiris, terus dicuci. Setelah dicuci nanti rebus air hangat supaya si baunya itu
yang bau berasal dari bahan bambunya itu hilang. Jadi terus diiris, direbus, nanti bisa diolah menjadi bahan makanan. Itulah orang Sunda, semua bisa diolah. Padahal itu bambu bisa dibikin serbaguna ya guys ya, buat bahan bangunan, buat jemuran itu tuh. Pokoknya bambu serbaguna juga bisa dibikin bahan makanan. Oke. Itu ya tukang genjer guys. Gaysan aku. Ada tukang genjer ya guys ya. Intermezzo sedikit. Ada genjer lewat. Nanti kita review. Oke. Kalau di sini disebutnya leor genjer. Kita balikan lah. Kita maksudnya kembali ke makanan yang tadi saya makan, yaitu iwung dan juga teri siting. Kalau di sini disebutnya teri siting ya, kalau di Jakarta nggak tahu saya. Pokoknya makanan terenak di Cianjur atau di Sunda, yaitu beras Cianjur, makannya sama teri dan juga oseng iwung. Yes. Pokoknya mantul, cobain aja di rumah. Kalau di pasar ada yang jualan kayak gitu, wajib beli. Harganya juga murah meriah, nggak terlalu mahal. Pokoknya mudah didapat karena karena mudah didapat ya, karena si bahannya juga tidak terlalu susah, ngolahnya juga tidak terlalu susah. Jadi si mang-mang ataupun ibu-ibu yang ada di pasar menjualnya juga dengan harga murah. Jadi cobain aja, di review. Untuk cara pengolahannya menurut selera aja, cuma buat saya yang tadi saya makan dicampur dengan oncom ya guys ya. Pertama saya iris bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawangnya, dan juga tomat. Nanti kita masukkan ke wajan yang sudah diisi minyak mendidih, kita masukkan, kita masak. Nanti setelah matang si bumbunya itu kita masukkan yang namanya iwung tadi, terus masukkan lagi oncomnya, masukkan lagi kaldu bubuk, sudah. Pokoknya wajib dicoba. Oke, guys, kita review dengan makanan-makanan yang aneh di Sunda ya guys ya. Di Sunda banyak makanan yang aneh-aneh. Pokoknya itu iwung yang tidak bisa move on. Jadi saya pengen masak lagi. Anak saya juga suka, apalagi suami saya guys suka makan itu, makanya saya suka masaknya juga penuh dengan rasa cinta ya, biar dimakannya juga kan enak ya guys ya. Masuk ke kerongkongan itu, pokoknya saya tuh bangga banget. Masakan saya yang sederhana bisa dimakan dengan penuh cinta, karena si suami itu sukanya makan iwung, cuman itu aja, iwung sama oncom. Padahal si bumbunya itu sederhana, cuman bumbunya ada bumbu-bumbu cinta.
nanti kita review makanan apalagi yang bisa membuat kalian ngiler. Mama. Di sini saya baru dapet iwung saja ya guys ya. Nanti kita lihat bahannya buat kita review atau bisa disarankan dengan sahabat semua ya guys ya. Tapi jangan yang pedas-pedas, saya mah tidak terlalu suka makanan yang pedas, pokoknya yang ori-ori gitu. Saya jujur saja ya, untuk makanan pedas saya tidak terlalu suka. Yang pertama, saya punya asam lambung, dan yang kedua pokoknya saya tidak bisa makan yang namanya pedas. Pokoknya makanan tadi juga yang namanya iwung, kalau dikasih cabai itu gendot ya, sama atau cabai hijau ataupun cabai keriting ataupun cabai rawit, pokoknya hasilnya mantul. Cuman saya itu enggak suka yang namanya pedas, jadi saya tidak memakainya gitu. Makannya terserah yang mau sama nasi, mau enggak, ataupun tapi itu bisa jadi teman nasi ya guys ya. Jadi saya makannya sama nasi. Kalau ada ikan asin atau ikan teri lebih mantap, makanya saya belinya barengan sama ikan teri, masaknya juga, makannya juga dicampur ikan teri. Oh, rasanya tidak bisa terlupakan. Pokoknya insya Allah nanti kita buat lagi di lain waktu. Kita lihat makan saya lagi dengan olahan yang beda. Ini iwung ini bisa diolah menjadi sayur lodeh. Sayur lodeh di sini kalian juga tahu kan? Sayur lodeh di sini juga bisa menggunakan bahannya ada iwung tadi ya guys ya. Iwung yang dari bambu tadi. Sayur lodeh juga ada di makanan lain. Kalau bisa itu ada di sayur tempe juga, bisa dikasih itu, pokoknya hasilnya enak banget. Apalagi di sayur lodeh, ya Allah, enaknya tiada tara. Di sayur lodeh kan ada banyak macam sayuran ya, ada banyak macam sayuran, terus dikasih iwung tadi itu lebih mantap. Kalau buat saya ya enak ya, kalau buat yang tidak pernah ya pasti kayaknya gimana gitu, tapi wajib coba, wajib mengreviewnya. Coba aja beli di pasar atau yang punya kebunnya mangga pergi ke kebun, terus diambil itu si bambunya yang mudanya, terus diolah, terus dijadikan bahan makanan seperti yang saya makan. Insya Allah Anda pastinya ketagihan. Jangan lupa ya guys, pokoknya makanan Sunda, tapi kayaknya nggak di Sunda aja ya guys ya, kalau di kalian itu namanya apa, dan pastinya juga ada, cuman cara pengolahan masaknya juga pasti beda gitu maksud saya, cuman namanya juga pasti beda-beda. Kalau di saya namanya iwung itu, si bambu mudanya tadi. Kalau di kota kalian itu namanya apa, saya kurang tahu karena saya tidak pernah keluar kota.
Ya, maksudnya tidak pernah ke kota-kota yang lebih jauh dari Bandung, Cianjur, ataupun Jakarta. Mohon maaf intermezzo terus ya guys ya. Seputar Iwung tadi saya tidak bisa move on lagi dengan makanan yang namanya Iwung. Tahu Iwung? Yang saya jelaskan Iwung ataupun bambu muda ya guys ya. Pokoknya makanan terlegend yang tidak bisa terlupakan. Rasanya itu beda, cuman mantap aja pokoknya. Enak, wajib dicoba. Oke. Kasih tahu saya di kota kalian nama yang saya masak, yang saya makan Iwung apa di kota kalian ya guys ya. Jangan ketinggalan dengan sayur atau oseng ataupun apa itu, pokoknya yang saya masak harus coba. Kalau dikasih yang pedas-pedas pasti lebih enak. Di sini ada kebun bambunya juga dekat di sana, buat si ibu ataupun si bapaknya yang suka ke kebun bambu pasti tahu kalau nemu bambu muda pasti diambil karena itu bisa dijadikan bahan makanan yang terenak. Oke. Seputar Iwung saya masih belum bisa ke menu lainnya karena Iwung itu masih melekat di lidah saya yang tadi saya makan, apalagi ada oncomnya dan juga ada teriknya, itu ikan teriknya, jadi masih ada di lidah, belum bisa move on ya guys ya. Mohon maaf, nanti kita review ke bahan yang lainnya, ke makanan yang lainnya. Sekarang kita cari lagi setelah rasa masakan Iwung tadi sudah hilang. Iwung unik ya guys ya, yang tadinya bambu ataupun yang kalau di Sunda mah awi, jadinya awi mudanya itu disebut bambu awi Iwung ya guys ya. Awi Iwung unik. Keunikannya bisa bikin perut kenyang dan juga laparnya hilang, rasanya gak hilang. Masaknya harus dengan penuh cinta biar pas ditelannya juga tidak akan menjadi penyakit. Jangan lupa bismillah. Kita lanjut ke bahan lainnya ya guys ya. Kita review lotek di warung sebelah. Lotek enak. Nanti saya review dari
kita review dari ngerebusnya sampai ngolahnya sampai makan. Tonton terus sampai habis, jangan lupa ya guys ya, like, comment, subscribe-nya jangan lupa. Cekidot, nanti kita review loteknya. Tadi pagi makan sama ibu, sekarang siang kita makan lotek. Oke, lanjut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita lanjutnya lagi direbus. Kata mangke bagaimana yang akhir ini labu siam dan juga kacang panjang. Nanti ada kol sama saya potong itu ada toge juga nanti. Ini nanti direbus. Oke, kita tunggu sampai selesai. Sini lanjut. Kemarin kesini tapi warungnya tutup, jadi sekarang bisa kesampaian makan lotek Ciis. Kita review, nggak sabar ya, lagi diulek dulu itunya bumbunya. Sinting gula sinting itu suap kencur belum ya, nanti dulu ya. Terus sambil menunggu. So kadi Bismillahirrahmanirrahim. Inilah karedok Ciis, harus diulek-ulek sampai merata. Begini loh dari keadaan di sini. Rumahnya Harban nggak apa-apa ya, kalau nanti harus diremak sama Pak Jokowi. seganan apa ke Pak Jokowi? Pak Jokowi tolong saya ini, mohon diremak sama saya Bu. Ini airnya enggak ada airnya, cuman sedikit. Tengok dulu itu Bu. Siap. Takut udah matang. Lagi diulek dulu guys. Ini lagi merebus labu siamnya ya guys ya. Di sini belum matang. Kita tunggu sampai ini bahan dari loteknya lagi direbus, ada labu siam dan juga kacang panjangnya belum. Ini ya guys ya, karena peminatnya jarang, jadi loteknya dibikin mendadak tapi enak, mantul jadinya, rasanya hangat. Di depan ayah tenes gunting. Ibu karedoknya sibuk sendiri. Ini di rumah ya guys ya, tapi jangan lihat keadaannya, yang penting rasanya itu mantap. Karedok Ciis ataupun lotek Ciis. Lemonnya dulu. Masukin teuing. Kita lihat ya guys nih. Asak can teh. Can, Udah matang belum? can. Cenah itu pisan. Terus ompong mah. Langsung ieu. Angsulan teh. Ayo sabaraha. Eta gope. Selimut Malang. Angsulan. 1000. Kajian 1000. Selimut Malang. Turun lagi lemes kasih mama teh. Sok atuh lembutan.
tinggal rebus lagi. Bentar ya, lagi direbus. Iisnya lagi melek dulu. Di sini juga tersedia seblak tulang. Tapi rasanya itu bikin ketagihan pokoknya. Ayo kok ya karena saya kireng tenang teh. Oh, Des mau beca. Syukran. oke nama supir. Yang bersih. Sakit tanah? Diis malam tangga tidak jendela. Mana itu? Setengah mati. Problemnya Setengah modal. Jangan naon atuh ece. kan kudu ieu susudut. Porsi Seporsi berapa juta Bu? pokoknya mantul lah. Terus make gamis atuh. Ngadadangan teh. Aji. Harale seteuing ya, kalarban. Iya tuh kok ieu lebar. Mau dipilihan ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh dengan jampe, bismillah. Allahumma lakus kasuntuna. Kitu patut. Lihat dulu atuh. Isi kebanyakan. Hai. Lotek mata. Mantul, Pokoknya. endol, tak endol. Tambah lagi? Sama dong. Ya, sebentar ya. Dimasukin semuanya nggak bisa, soalnya kebanyakan bumbunya. Ya. Pakai itu ladok teuing. Ladok Mau dibungkus. kodok. Bismillah. Semoga enak dimakannya, tak kendol. Suhah lata-lata kur hiji cenah kage anu sagede ieu. Kemari kan lada. Kamari? Allah sia duduh teuing. Ini teh pakai liput. Nah, hai ayeuna jadi saeutik kamari loba. Loba ieu kamari mah sok ngepre ya. Asli kamari mah asli saeutik. Bawang goreng dimasukin. Waduh, nanti dibuka makan toh Bu. Ya, ini seporsinya bukan 5.000, 7.000. Nah, kalau dulu 5.000 toh Bu. BBM naik. BBM naik. Dari mana tuh saya mencarinya nanti gimana toh Bu? Ya, masukin ke plastik resek. Ini kerupuknya dimasukin. Siap ready.
tinggal mengreview. Tuh itu di dia tuh. Terima kasih ya. Tuh duitnya. Ya, Ya. Sulan. 3.000. Sudah tak sabar mau mengreview lotek. Mana 1.000 lagi tuh, Bu? Ada 1.000 lagi. ada tuyul lagi. Tuyulnya di sini. Kok nggak keluar tuyulnya? Jadi 1.000. Terima kasih banyak ya. Tata. Asip YouTube. Ayo mana enggak? Atus badai mengreview lotek. Mengreview. Berapa bulan? 8. Ya mana jeruk putingnya? Di bidan Yuli. Cobain nama nu kadarinya. Ayo bisa, dadah. Thank you very much. Kita review. Gak sabar. Di sini ada tuh. Jadi tidak susah untuk mencari daun sirih. Tuh guys. Ada daun sirih tuh. Bagus ya. Di kantong tidak susah. Daun sirih. Perjalanannya sebentar lagi menuju rumah. Ini daun singkong ya. Orang Sunda udah susah-susah amat ya. Daun-daunan juga bisa dijadikan bahan makanan. Daun singkong yang penuh vitamin bisa diolah kemana, di sini aja lah. Kita makan lotek. Sudah bersabar dengan mengreview lotek Ceis. Oke. Sini ada jambu kristal. Sudah nyampe di rumahku guys. Kita review lotek nih. Mumpung bocil masih tidur. Oke. Halo, kita review. Lagi mengreview lotek Ceis yang tadi dibuat. Kita review labu siamnya sama togenya, kita makan plus kerupuk. Mantap. Tidak terlalu pedasnya guysnya. Ini loteknya, cabenya cuman sepotong,
Di sini ada labu siam, juga sampo sayur dengan boga kacang panjangnya, dan juga cogeknya. Enak. Tempatnya sederhana tapi rasanya luar biasa. Ini yang dagang cuman di rumah ya guys ya. Ada bawang gorengnya, ada kacang gorengnya juga. Kemarin gak sempat review karena gak ada. Di sini bumbunya itu terasa banget. Nah. Dimakan di siang hari pokoknya mantul. Mau sih mak? Teh? Mungkin itu ada mak? Makan bareng-bareng. Tuh, ini labunya sama jadi angetnya, loteknya hangat. Minumnya air aqua. Nanti kita review lotek ini. Lotek ini makanan khas yang tidak bisa terlupakan dari zaman dulu. Ini yang diolah dengan berbagai macam sayuran. Terserah mau sayurannya apa, yang penting dicampur. Olahannya juga sama dengan olahan gado-gado, karena gado-gado dan lotek juga itu sama saja bahannya, cuman yang membedakannya itu lotek semua bahannya direbus tapi bumbunya sama, bumbu gado-gado juga. Di sini lotek yang membedakannya di sini lotek hanya direbus saja, cuman yang enak buat saya ya lotek, karena jadi si bumbunya juga meresap ke sayurannya karena matang. Kalau gado-gado itu kan mentahan, jadi ya saya kurang selera aja. Buat yang pecinta, buat pecinta lotek gado-gado ya pasti yang terenak pasti gado-gado. Oke, di sini saya cuman kasih cabai rawitnya 1 aja, karena kalau terlalu pedas seleranya itu jadi nggak enak.
Kalau satu itu enak enak enak, jadi makannya itu lahap supaya tidak mengganggu itu si pedasnya ya guys ya. Di sini bumbunya ada kacang, ada kencur tadi yang di vlog ya guys ya, ada kacang, ada kencur, ada bumbu sintinya juga. Kalau yang mau itunya kental bumbunya dikasih rebusan ubi jalar ya guys ya. Terus dikasih kencur, bawang putih, kacang goreng, bumbu sintinya, dan juga gula merah. Nanti diulek, terus dikasih air sedikit, terus nanti dicampur deh sama bumbu bukan bumbu, maksudnya sayuran yang sudah direbus. Ini sampai keringatan ya guys ya, saking enaknya ini lotek. Pokoknya makanan khas kampung itu yang tidak bisa terlupakan dari zaman dulu, yaitu lotek dan karedok ataupun gado-gado. Sebagian orang ini memakai buat bahan lotek ya, sebagian orang memakai ada kangkung yang sudah direbus, kangkung, labu, toge, kol, genjer, terus pokoknya menurut selera aja. Kalau gado-gado di sini ada bonteng, ada toge juga, ada terong, ada kol. Itu buat gado-gado sayurannya ya guys ya. Kalau sayuran buat lotek yang direbus beda lagi, cuman bumbunya sama. Oke, nanti kita review selanjutnya, review karedoknya. Oke. Tapi bumbu rawitnya jangan, cabai rawitnya jangan terlalu banyak. Ini kacangnya itu guys, mateng, enak, si bumbunya meresap ke sayurannya, jadi pasti makan itu terasa nikmatnya. Kita cicipin ini bumbunya guys ya. Tuh, ini oke. Kita bisa move on pokoknya untuk rasa gangguan. Nanti kita review gado-gadonya. Oke guys. Untuk yang pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.